Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 37 sampai 40. Tertulis demikian. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika murid-murid sedang berada dalam perahu bersama Tuhan Yesus, ada angin taufan dahsyat dan semburan ombak yang masuk ke dalam perahu mereka. Mereka menjadi begitu takut dengan ancaman kematian karena angin dan gelombang. Mereka kemudian membangunkan Yesus yang sedang tidur. Tuhan Yesus menegur mereka karena rasa takut mereka yang benar-benar seperti seorang pengecut, seperti orang yang tidak punya iman. Dan Tuhan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajarkan mereka tentang iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus menghardik angin badai itu, dan semuanya menjadi teduh kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa seharusnya apabila mereka memiliki iman, maka sekalipun dirinya tertidur, mereka tidak perlu takut dengan apapun juga. Dalam situasi dunia ini yang sedang dilanda dengan wabah dan berbagai persoalan kehidupan, adakah kita merasa takut dan menjadi tidak percaya? Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun nampaknya Tuhan seolah seperti sedang tertidur, meskipun Tuhan seolah sedang berdiam diri, dan wabah serta persoalan dahsyat begitu bergelora dan mengamuk, sikap kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya tidak takut tetapi tetap percaya, berharap dan mengandalkan Tuhan. Apakah Tuhan akan tidur terus, berdiam dan tidak akan bertindak? Tentu tidak, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Tuhan pasti akan bertindak, saudara. Tapi di dalam kisah ini, kita melihat bahwa tidurnya Tuhan adalah suatu kesempatan yang Ia berikan kepada para murid untuk belajar percaya dan tetap teguh dalam iman mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin situasi dalam hidup saudara saat ini sedang dilanda gelombang dan angin persoalan yang dahsyat, dan saudara merasa bahwa Tuhan berdiam, tidak menolong saudara. Tapi saudara yang terkasih, tetaplah percaya dan jangan takut. Dalam situasi apapun juga, meskipun Tuhan nampaknya berdiam diri, mari tetap miliki iman dan jangan goyah. Bertekunlah dalam doa, memohon pertolongan Tuhan agar kita diberikan kekuatan untuk mengatasi kesulitan, dan agar badai persoalan diredakan dengan kuasa firman Tuhan. Inti dari pesan renungan firman Tuhan hari ini adalah agar kita tetap beriman teguh di tengah masalah apapun. Tetap beriman meskipun Tuhan nampaknya berdiam diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita takut dan tidak percaya. Ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dalam perahu kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Tapi Tuhan akan menolong kita dengan kuasa dan kasih-Nya. Mungkin di antara saudara masih ada yang berkata, "Mana Tuhan?
bukti pertolongan-Mu. Aku sudah menunggu lama. Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa saya? Mana janji-Mu Tuhan? Mana kuasa-Mu? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan jadi pribadi yang selalu menuntut Tuhan dengan kata-kata demikian. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan tetap mengasihinya dan mempercayainya dalam keadaan apapun. Sadarilah saudara, bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik, dan Ia tahu kapan waktunya yang terbaik untuk bertindak menolong kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kekuatan dari firman-Mu. Hari ini kami belajar bagaimana kami harus tetap percaya, beriman kepada Tuhan, tidak goyah dalam situasi apapun yang kami hadapi. Bahkan di dalam saat-saat di mana kami merasa bahwa Tuhan berdiam diri, kami sadar Tuhan bahwa kami harus tetap percaya kepada Tuhan, beriman teguh kepadamu Tuhan, dan tidak goyah dengan apapun situasi yang kami alami. Tolong kami ya Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami banyak menuntut Tuhan, dan kami kurang mengasihi Tuhan. Melalui situasi persoalan dan kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, kami diajar untuk lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam perahu kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan kami percaya ada perkara-perkara yang besar, ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kami. Iman kami tidak akan goyah ya Tuhan, tetapi kami akan tetap menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan kami mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami dan lindungi kami sepanjang malam ini. Biarlah kasih dan damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi kami di sepanjang malam ini. Dan besok pagi kami boleh bangun kembali dengan kekuatan yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.